Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita akan membahas apa itu Swangi. Kita akan bahas mulai dari sejarah di beberapa tempat di wilayah Indonesia yang tentunya berbeda-beda pemahaman maupun kisahnya. Oke, sebelum lanjut ke cerita intinya, mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan subscribe, like, share, dan komen. Kali ini di pembahasan inti tentang masalah Swangi di wilayah timur Indonesia. Nama Swangi dikenal sebagai, ada yang menyebutnya sebagai hantu, ada yang menyebut sebagai suatu ilmu hitam atau pelaku yang memiliki ilmu hitam. Mari kita akan kupas dari berbagai wilayah di Indonesia. Kita memang sengaja tidak menyebutkan nama daerahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menyinggung masyarakat di sana. Jadi kita nanti akan sebut wilayah-wilayah tersebut dengan nama wilayah A, B, C, dan lain. Tapi memang masih di wilayah Indonesia. Memang ilmu ini tidak bisa dibuktikan oleh orang awam karena memang tidak terlihat, dan banyak orang-orang yang mengalami kejadian, mengalami pengalaman bertemu dengan para Swangi, dan akan kami ceritakan di pembahasan kali ini. Mungkin banyak dari pemirsa yang belum pernah mendengar nama Swangi ini, karena memang ini sebutan untuk di wilayah Indonesia bagian timur lebih tepatnya. Jadi sekaligus ini suatu pengetahuan untuk teman-teman semua yang belum mengerti apa itu arti dari Swangi. Swangi artinya di beberapa tempat adalah hantu, tapi beberapa juga Swangi ini mengacu kepada ilmu hitam atau bahkan pelakunya disebut Swangi, yaitu orang yang menganut ilmu hitam, dan biasanya dia tinggal menyendiri, entah itu di hutan, di gunung, atau daerah terpencil yang jauh dari pedesaan atau perkampungan. Dan sangat jarang sekali ditemui Swangi yang membaur hidup di masyarakat. Dan berbicara tentang Swangi, beberapa orang juga mengatakan bahwa para pelaku biasanya menggunakan ilmu hitam yang menggunakan jasa dari kuntilanak atau biasa disebut puntina. Di beberapa daerah timur juga menyebutnya puntina. Kalau kita biasanya mendengarnya yaitu makhluk yang bernama kuntilanak. Tapi perbedaan puntiana yang dipelihara oleh tukang Swangi ini tidak seperti sosok kuntilanak yang ada di film-film yang berambut panjang, berwajah putih dan memakai baju putih. Maksud saya berwajah pucat. Tapi di sini lebih mengerikan lagi, dan yang paling dikenal adalah suara teriakannya. Dan biasanya tukang Swangi ini menggunakan ilmunya untuk menyakiti, bahkan membunuh orang-orang yang dibenci, tidak disukai, maupun musuh-musuhnya. Bisa juga disalahgunakan
ada orang yang menyewa tukang suanggi ini untuk menghabisi lawannya atau pesaingnya. Ciri-ciri orang yang terkena kiriman suanggi atau ilmu hitam tersebut biasanya ada yang dirasuki makhluk halus. Beberapa ciri lain yaitu dibuat sampai depresi hingga akhirnya perlahan-lahan akan bunuh diri atau menemui ajalnya. Bisa juga dengan cara menderita penyakit yang tidak jelas, tidak bisa dibuktikan oleh ilmu kedokteran. Salah satu cirinya bisa seperti itu. Dan tentu saja ciri-ciri lainnya adalah kelakuan yang orang yang terkena kiriman suanggi itu tidak wajar. Dan sebagai tukang suanggi juga seperti ilmu-ilmu hitam lainnya pasti menggunakan tumbal atau sesaji sebelum mengirimkan ilmunya kepada orang yang dituju. Tumbal untuk tukang suanggi adalah bisa musuh-musuhnya, tapi jika sampai dia tidak menemukan musuh atau target yang dituju, maka korbannya adalah anggota keluarganya sendiri. Sangat mengerikan sekali. Demi suatu ilmu dia mengorbankan nyawa keluarganya sendiri. Dan jika tumbal tersebut tidak dipenuhi, maka ilmu ini akan menyerang si penganut ilmu suanggi tersebut. Sama seperti di daerah lain yang menganut ilmu hitam, tentu saja jika ilmu tersebut tidak mendapatkan tumbal, maka dia akan menyerang dirinya sendiri sehingga menyebabkan kegilaan bahkan sampai kematian. Tata cara untuk mempelajari ilmu hitam suanggi ini adalah salah satunya dengan cara belajar kepada suanggi lainnya yang tentu saja levelnya sudah cukup tinggi dan di atas rata-rata suanggi lainnya. Yang saya tahu ada 3 tingkatan atau 3 level suanggi, yaitu yang biasa kita sebut suanggi, yaitu yang tarafnya biasa. Di atasnya lagi ada namanya itu Attapolo. Di atasnya lagi ada Polo Anatana. Itu yang saya temui untuk di wilayah saya saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Salah satu ujian yang paling berat bagi penganut ilmu suanggi adalah ketika dia harus dimutilasi atau bagian tubuhnya dipotong mulai tangan, kaki, dan leher. Kenapa harus dipotong? Itu salah satu syarat untuk membuktikan ilmunya sudah masuk apa belum, dan dinyatakan berhasil jika dia bisa menyatukan bagian tubuhnya yang telah terpotong tadi. Mengerikan sekali bukan? Hampir sama dengan ilmu rawa rontek atau Pancasonya yang ada di Pulau Jawa. Demikian salah satu ujian yang terberat yang saya temui untuk penganut ilmu suanggi ini. Jika dia tidak bisa mengembalikan bagian tubuhnya yang telah terpotong tadi, maka dia dianggap gagal dan kemungkinan besarnya dia akan tewas. Berarti dia tidak berhasil menjadi seorang suanggi. Salah satu syarat lainnya adalah dia harus mampu memakan daun suanggi. Nah, pertanyaannya adalah daun suanggi itu yang seperti apa sih? Bagi orang awam, dia terlihat seperti daun-daun lainnya, entah daun pepaya, daun singkong, atau daun pisang. Terlihat memang seperti daun-daun biasa, tapi saat pelaku menjalani ritual
maka akan terlihat mana yang disebut daun suwangi itu karena memiliki energi yang memancar dan dia harus mampu untuk memakan dan menghabiskannya. Menelan mentah-mentah. Biasanya setelah memakan daun sewangi, maka efeknya seperti keracunan atau terkena virus. Dia akan menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia akan merasakan sakit yang parah. Dan untuk di masyarakat sendiri, jika kita membicarakan bab suwangi ini merupakan ranah yang sangat sensitif, sangat tabu dan sangat dirahasiakan. Banyak dari masyarakat yang memilih bungkam atau diam, bahkan bisa mengalihkan pembicaraan ke topik lain jika sudah membahas bab suwangi ini. Karena masyarakat di wilayah timur percaya jika kita membicarakan bab suwangi, mereka khawatir para suwangi itu mendengar sehingga akan datang menyerang bahkan sampai membunuh mereka. Makanya pembicaraan bab suwangi ini sangat-sangat tabu untuk di wilayah timur. Mengenai bab suwangi, ada juga di wilayah Indonesia ini terdapat suatu pulau yang disebut Pulau Suwangi. Dan menurut pandangan mistis, pandangan gaib maksudnya, pulau tersebut seperti suatu kerajaan yang memiliki 3 bagian. Tapi menurut pandangan orang awam biasa ya hanya sebatas sebuah pulau begitu saja. Bagian depan merupakan tempat persidangan. Bagian tengah yaitu untuk para raja memimpin sidang, dan bagian belakang merupakan tempat pembantaian. Dan di Pulau Suwangi tersebut juga terdapat altar pemujaan di mana mereka mempersembahkan darah untuk para roh-roh yang dikorbankan atau dijadikan tumbal untuk para penganut ilmu Suwangi. Dan sekarang kita akan membahas tentang perwujudan Suwangi itu. Seperti apa sih wujud dari Suwangi tersebut? Wujud Suwangi tersebut memang di berbagai daerah bisa berbeda-beda. Untuk di wilayah A, perwujudannya yaitu suatu nenek-nenek. Awal mulanya ini saya ceritakan, seorang nenek-nenek yang memiliki hati yang buruk, yaitu suka iri, dengki kepada tetangganya atau masyarakat sekitar yang memiliki hal yang lebih daripada dirinya, bisa berupa harta, pengetahuan, maupun hal-hal lainnya. Dia itu memiliki sifat yang iri, dengki, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke hutan dan bertapa untuk memperoleh ilmu hitam tersebut. Ketika di hutan, dia menemukan pohon yang besar dan dia memutuskan untuk bertapa di sana kurang lebih sekitar 40 hari. Dan sekitar 40 hari dia mendapatkan wangsit atau bisikan menyuruhnya dia pulang untuk mempraktekkan ilmu hitamnya tersebut. Begitu pulang dari pertapaannya kembali ke rumah, dia menunggu malam hari untuk mempraktekkan ilmu hitamnya tersebut. Dan begitu dia mulai praktek, dia malah merasakan sensasi yang aneh. Dia merasakan kesakitan di sekitar lehernya. Lalu dia mulai berteriak karena merasa lehernya itu seperti dicekik. Orang-orang penduduk pun mulai berdatangan dan mau menolong nenek tersebut. Tapi ternyata para penduduk begitu sampai di rumah nenek tersebut, beliau sudah meninggal. Dan penduduk mulai percaya bahwa nenek tersebut mempelajari ilmu hitam tapi salah mungkin menerapkannya,
Dan disinilah awal mula apa yang disebut Swangi itu dari roh nenek tersebut, roh dari nenek yang mengamalkan ilmu hitam tersebut, itulah yang disebut Swangi. Jadi perwujudannya suatu nenek-nenek yang roh nenek-nenek yang bermata merah dan bergentayangan, yaitulah yang disebut Swangi di daerah A tersebut. Lain lagi ceritanya di daerah B, di mana Swangi dikenal sebagai sosok wanita, masih hampir sama dengan wilayah A tadi, yaitu sosok wanita yang memiliki hati yang iri dengki, tapi perwujudannya di sini roh dari wanita tersebut bergentayangan dan di kepalanya memiliki sayap. Mungkin sedikit aneh penggambarannya, tapi memang di daerah B tersebut seperti itulah yang diceritakan kepada kami tentang perwujudan Swangi. Dan ciri-ciri Swangi di daerah B tersebut yaitu antara lain dia sering melakukan ritual menari di bawah sinar bulan purnama. Dan biasanya yang pernah saya temui yaitu mereka menari dalam keadaan telanjang bulat. Efeknya jika seseorang tersebut menganut ilmu hitam Swangi, maka masyarakat akan mengucilkannya, bahkan sampai mengeroyok dan membunuhnya. Lalu mayatnya akan dibuang ke laut, yang dipercaya agar rohnya tidak bergentayangan dan mengganggu masyarakat sekitar. Dan lain lagi untuk di wilayah C, di mana bentuk si Swangi itu berupa bola api atau suatu bola yang memiliki api yang berkobar-kobar yang terbang di atas target atau rumah sasarannya. Dan di beberapa wilayah lain menggambarkan sosok Swangi sebagai suatu dukun yang bisa berubah wujud, entah itu berubah menjadi hewan maupun berubah wujud menjadi makhluk yang menyeramkan dengan mata yang merah menyala, bertaring, dan suka memangsa daging manusia maupun bayi. Untuk yang terakhir saya sebutkan tadi, para dukun Swangi ini hidup membaur dengan masyarakat, tapi mereka sangat sulit untuk dibedakan dengan manusia normal lainnya. Hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang bisa membuktikan bahwa dia menganut ilmu hitam Swangi. Sekarang kita akan membahas bagaimana si Swangi ini menyakiti atau bahkan sampai membunuh korbannya. Salah satunya adalah dengan cara jika jarak jauh dia memakan tubuh targetnya atau yang akan dijadikan korbannya dengan cara gaib dan jarak jauh. Jadi dia akan perlahan-lahan mulai memakan. Memang sangat sulit dijelaskan, tapi memang seperti itu yang saya tahu dan pengalaman saya selama sharing maupun bertemu langsung dengan para pelaku Swangi. Cara kedua yaitu jarak dekat. Mereka bisa langsung menyerang, bahkan memakan daging mereka mentah-mentah untuk dijadikan korban santapan maupun sebagai tumbal. Dan salah satu cara lainnya adalah dia bisa merubah dirinya menjadi sosok bayangan hitam, lalu menyelinap masuk ke rumah korbannya. Lalu dia mulai menggunakan mantra-mantra untuk menyerang target atau korbannya, sehingga lama-kelamaan dia akan mulai sakit, bahkan sampai menemui ajalnya. Jadi saat korban sudah meninggal, maka para Swangi ini akan
memakan mayat dari korbannya tersebut untuk menambah ilmu kesaktiannya. Memang di luar logika dan di luar manusiawi, sangat tidak wajar. Makanya ini disebut ilmu hitam. Cara lainnya yaitu dengan cara dia mengirim teluh atau santet dengan cara membaca arah angin agar dia bisa memastikan santet kirimannya itu tepat sasaran dengan mengikuti arah angin tersebut. Tentu saja mereka akan mengirim benda-benda seperti paku, silet, jarum, dan lain-lain untuk dimasukkan ke dalam tubuh korban dengan tujuan merusak fungsi dari alat-alat atau organ-organ tubuh si korban sehingga menyebabkan rasa sakit bahkan kematian. Tapi ada juga efek bagi si Suanggi apabila dia gagal mengirim ilmunya atau teluhnya atau santetnya kepada korban, maka ilmunya tersebut akan menyerang dirinya sendiri dan bisa disebut ilmu hitamnya itu gagal. Beberapa cara lainnya yaitu dengan cara mengirim ilmu hitamnya itu melalui makanan atau minuman, sehingga si korban seperti terkena racun sehingga menyebabkan kematian. Dan saya sendiri akan menceritakan kisah pertama kali saya bertemu dengan dukun Suanggi. Pertama kali saya bertemu adalah saya menemui sesosok burung. Burung tersebut masuk ke dalam gedung dan saya kira hanya burung biasa. Ternyata dia berubah wujudnya menjadi sosok nenek-nenek berambut panjang, dan dia berdiri tepat sekitar jarak 10 meter dari tempat saya duduk, dan kakinya itu melayang. Kakinya melayang mungkin sekitar 30-40 cm dari lantai, dan saya pikir awalnya adalah dia itu hantu. Setelah saya dekati dengan jarak yang cukup dekat, mungkin sekitar 5-3 meteran, kita saling berbincang menggunakan bahasa isyarat dan perlambang. Dia mengatakan dan mengakui bahwa dia itu adalah Suanggi, dan tanya jawab pun berlangsung. Akhirnya saya meminta ingin bukti di mana dia tinggal, namanya siapa, dan besoknya pun saya berniat untuk menemui si nenek tersebut. Setelah percakapan tadi selesai, dia berubah wujudnya kembali menjadi burung dan terbang. Besoknya saya pergi mencari ke daerah yang disebutkan saat pembicaraan kami tadi, dan ternyata benar, orang tersebut ada dan hidupnya membaur dengan masyarakat. Setelah saya tanya-tanya masyarakat di sana, ternyata memang beliau adalah salah satu Suanggi yang dituakan di sana, yang levelnya di atas Suanggi-Suanggi lainnya. Dan saya tanyakan kepada beliau maksud tujuannya apa menemui saya saat itu. Beliau hanya menjawab bahwa dia tertarik, ada sesuatu yang menarik dirinya karena melihat suatu energi, sehingga dia datang untuk ingin tahu saja, untuk sekedar menyapa, siapa sih ini, ada orang baru atau bagaimana. Sedangkan saya sendiri tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saat itu mungkin saya hanya mengamalkan seperti amalan-amalan yang diijazahkan kepada saya, ya hanya sebatas itu saja. Alhamdulillah sampai sekarang juga
masih sering didatangi para suanggi, tapi untuk berkenalan saja, hanya sekedar menyapa, say hello, dan kita tidak pernah untuk saling menyerang. Jadi memang saya sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat suatu gesekan dengan masyarakat sini yang mendalami ilmu suanggi, karena memang di mana-mana prinsip saya tidak pernah mencari musuh, tapi jika ada musuh saya tidak akan pernah mundur. Itu prinsip saya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan kupas tuntas masalah suanggi. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Sekali lagi tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.